akan belajar tentang materi baru, yaitu tentang pesawat sederhana. Biasanya sih materi ini diajarkan oleh guru kalian seiringan dengan belajar usaha atau sudah belajar usaha. Nah, jadi apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk mempermudah, mempermudah suatu usaha dengan cara mengubah besar gaya yang diperlukan atau mengubah arah gaya yang diperlukan. Jadi dia tidak memperkecil usaha yang kita lakukan, tapi mempermudah. Jadi kalau misalkan kita contohnya nih ya, contoh 3 pesawat sederhana yang akan kita pelajari ada tuas, katrol, dan bidang miring. Contohnya kalau katrol kita di sumur, katrol itu seolah lebih mudah, seolah lebih ringan gitu ya, tapi sebetulnya tidak kecil usaha yang kita lakukan, sama aja, hanya dipermudah saja. Atau misalnya kalau kita mengangkat benda gitu ya menggunakan tuas, seolah-olah energi yang kita perlukan kecil, tetapi sebenarnya sama aja, hanya dipermudah. Oke ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tersendiri tentang tuas, katrol, dan bidang miring akan di video berikutnya. Oke, tuas itu adalah suatu jenis pesawat sederhana. Ada 3 jenis tuas nih yang biasa digunakan. Tuas jenis pertama. Nah, tuas jenis pertama menempatkan titik sumbu di antara titik beban dan kuasa. Jadi kita akan banyak berbicara tentang 3 hal. Titik sumbu, beban, dan kuasa. Oke, beban itu apa sih? Beban itu adalah benda yang mau kita angkat. Misalkan di sini kita punya benda yang mau kita angkat. Di sini kita ada usahanya. Nah, biasa di sini ada usahanya, F-nya. Nah, ini sumbunya atau titik tengahnya itu nggak selalu di tengah, titik acuan, titik ganjelannya gitu ya. Kalau kita mau mengangkat batu, misalnya contohnya itu ada di sini, ya, di antara W, di antara si W-nya dan F-nya. Contohnya apa sih tuas pertama? Nih, banyak contoh tuas pertama. Misalnya kita punya yang namanya gunting. Nah, ini gunting ya. Gunting ini adalah contoh tuas pertama, di mana adalah titik tumpunya. Titik tumpu. Nah, di sini adalah bebannya. Biasa kita mengambil sesuatu. Nah, di sini adalah si F-nya, ya. Ini adalah yang paling sederhana yang sering kita lihat gitu ya. Kalau kita mau mengangkat batu, kita ganjel dikit. Ada fulcrumnya, ini bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Ini adalah titik sumbunya. Kemudian ada bebannya. Nah, ini ada bebannya yang mau diangkat. Ini ada si F-nya yang diangkat. Atau gunting sama ini. Atau cungkit-cungkit gitu ya. Itu contoh tuas yang pertama. Gimana nih kalau tuas jenis yang kedua? Kalau tuas kedua adalah beban di antara titik sumbu dan kuasa. Jadi bebannya yang ada di tengah-tengah. Nih, bebannya ada di tengah-tengah. Ini ada bebannya. Ada bendanya gitu ya. Ini ada F-nya. Nah, ini F-nya. Nah, contohnya apa ya? Nah, ini contohnya adalah biasanya gerobak sodor. Biasanya kalau di tukang bangunan. Nah, ini adalah titik sumbunya di depan, di si rodanya. Kita punya W-nya, pasirnya mau diangkat. Kita punya F-nya di sini. Atau pemecah kacang. Nah, ini pemecah kacang kita punya. Di sini adalah sumbunya gitu ya. Kemudian ini adalah bebannya. Nah, ini adalah F-nya nih. Gitu. Atau pembuka botol. Nah, pembuka botol itu ternyata sumbunya di sini nih. Kan botol itu yang dibuka bagian sininya ya. Bagian tutup sebelah sininya ya. Ini adalah bebannya nih. Ini W-nya di sini. Di sini tutup sumbunya. Nempel di atas tutupnya. Ini yang nempel di sampingnya. Kita buka dari samping. Nah, ini adalah F-nya. Ya. Atau pemotong kertas. Nah, ini jelas sih. Pasti dia dibuka ke sini, dikerecek ke bawah. Ya. Kemudian ada tuas jenis ketiga. Nah, dia menempatkan kuasa pada beban dan sumbu, di antara beban dan sumbu. Jadi kuasanya justru di tengah-tengah nih. Nah, ini kuasanya di tengah-tengah. Contohnya ada sapu, ada penjepit makanan, skop. Nah, ini skop, ini bebannya di sini nih ya. Nah, ini kuasanya di sini. Ini adalah titik tumpunya. Nah, titik tumpunya di sini. Atau pancingan nih. Kita pasti menumpuk pancingan di pinggang. Kita tarik-tarik di sini. Ini ada ikannya. Nah, ini ada W-nya di sini ikannya. Gitu ya. Nah, yang namanya tuas. Nah, ini kalau kita lihat, kalau yang tuas jenis pertama dan tuas jenis kedua itu dia mempermudah dengan memperkecil gaya yang dibutuhkan atau usaha yang dibutuhkan. Bukan memperkecil, mempermudah. Seolah-olah lebih kecil gayanya, tapi dia mempermudah. Nah, kalau tuas jenis ketiga sebetulnya gaya yang diperlukan lebih besar. Usaha yang diperlukan seolah-olah membesar gitu ya, lebih sulit. Tapi dia mendapat keuntungan berupa kecepatan gitu ya. Jadi kalau ini di bagian bawahnya kan kalau kita geser sedikit,
Nah, ini kalau kita geser dikit misalkan, nah, jadi di sini gimana nih gambar sapu. Gambar sapu gitu ya. Di sini geraknya cuma sedikit, tapi di sini bisa geraknya banyak gitu ya. Tentunya lebih menguntungkan begini ya, kita menyapu seperti ini. Gitu, dia mendapatkan kemudahan usaha dari segi kecepatan. Ya, dan merubah arah dari si si benda yang harus ditarik. Oke, nah kita sekarang mempelajari apa sih rumusnya nih untuk menyelesaikan soal tuas. Jadi untuk soal tuas yang mana saja, rumusnya akan ada 2 buah, yaitu dan yang ini. Atau sebenarnya rumusnya ini sama aja ya. Kita kalau punya rumus yang ini, nah, kita ambil 2 saja, ini LK dibagi LB sama dengan W per F. Ini kalau kita kali silang, ya dapat nih F dikali LK sama dengan W dikali LB, gitu ya. F itu gaya sama dengan beban, itu satuan Newton. LK lengan kuasa, LB lengan beban. KM ini keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekanik itu sebenarnya berapa sih? Berapa lebih besar? Jadi kalau misalkan KM-nya nih, KM-nya 3. Kalau kakak punya gayanya 100 Newton, dengan keuntungan mekanik sebesar 3, kakak bisa mengangkat beban 3 kali dari 100 Newton, berarti 300 Newton. Contohnya seperti itu. Nah, untuk tuas yang ketiga, ini pasti KM ya. Ini pasti KM-nya lebih dari 1. Ini pasti KM-nya lebih dari 1. Nah, yang tuas ketiga nih, yang KM-nya lebih kecil dari 1. Seolah-olah nggak menguntungkan ya, tapi dia menguntungkan dari segi kecepatan bekerja. Oke, kita langsung aja coba nih di contoh-contoh soalnya. Jadi di sini kakak punya tuas, kita akan mulai mencoba contoh soal. Ini yang A. Nah, kita akan menghitung nilai yang belum diketahui. Di sini yang belum diketahuinya adalah W dan KM ya, energi mekaniknya. Yaudah, ini tuasnya paling gampang karena sudah dikasih tahu titik sumbunya. Ini 30, 1,5. Tinggal kita masukin nih, ya. F dikali LK, atau lebih mudah sebenarnya pakai gini, LK per LB ya sama dengan W per F. Nah, untuk satuan ini agak sedikit unik gitu ya. Kalau mau aman dijadiin meter semua supaya nggak lupa. Tapi sebetulnya kita boleh banget disamain misalnya jadi sentimeter nih. 150 cm nih, 30 cm boleh banget. Tinggal kita mesti bisa mengidentifikasi mana sih LK-nya, mana LB-nya gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini ada F. Maka dari F ke titik tumpu, nah ini adalah LK. Oke ya. Dari W ke titik tengah, ke titik tumpu, itu adalah LB. Maka di sini LK-nya adalah 1,5, LB-nya adalah 30. Berarti 150 dibagi 30 sama dengan W per F-nya 125. Ini kalau dicoret sebesar 5, nah maka bisa dapat W-nya adalah 625 Newton. Nah, ketika menghitung KM, nah, terserah mau pakai yang mana, salah satu saja ya. Misalkan pakai LK per LB, boleh nih. Berarti 150 dibagi 30, 5 kali. KM-nya ada 5 kali. KM tanpa satuan. Itu contoh soal yang pertama. Kita coba contoh soal yang kedua. Nah, ini jenis tuasnya berbeda, gitu ya. Kita identifikasikan dulu LK. Nah, berarti dari F sampai titik sini ya. Nah, berarti LK-nya dari sini sampai sini nih. Ini adalah LK. Sebesar berapa nih? Oh, ini 150, berarti 150. Berarti LB-nya dari bebannya. Nah, ini dari beban. Nah, ke sini. Nah, ini adalah LB. Berapa nih? 50 cm. Oke, sekarang dicari apa? F-nya berarti ya. Yaudah, berarti LK per LB sama dengan W per F. LK-nya sebesar 150, LB-nya 50, sama dengan W-nya 240. Nah, ini hati-hati. 240 kg mesti kita kalikan 10 dulu ya, kalikan gravitasi supaya jadi W, supaya jadi berat. Dibagi F-nya, kita belum tahu F-nya. Ya, sekarang kita hitung. Berarti ini 3 sama dengan 2400 per F gitu ya. Maka 3F sama dengan 2400. Dapat F-nya sebesar 800 Newton. Nah, ternyata hanya butuh 800 Newton. Berapa sih KM-nya? Nah, kita hitung KM-nya. KM, terserah mau pakai mana. Boleh pakai LK per LB boleh.
boleh pakai W per F boleh. LK per LB berarti 150 dibagi 50, berarti sebesar 3 kali. Berarti keuntungan mekanisnya 3 kali. Kita coba lagi, masih soal yang mirip-mirip. Nah ini kakak punya sekarang ditanyanya LK nih. Wah ini jelas, berarti ini pasti yang namanya LB gitu ya. Ini M, ada MM, pasti ini ada W. Nah, ada W sebesar 900 Newton. Di sini berarti adalah F. Langsung aja, berarti tinggal LK per LB sama dengan W per F. LK-nya itu kita belum tahu. Dibagi LB-nya 0,5, kakak jadi 50 cm aja. Sama dengan W-nya itu 900 per 150. Ini kalau dicoret, ini sebesar 6, ya, berarti LK-nya itu adalah 6 dikali 50, berarti 300. Nah, tinggal hati-hati nih. Tadi kita pakai cm, ini pasti hasilnya dalam cm. Oke ya. Untuk KM gampang ya, KM-nya tinggal misalkan W per F, boleh nih pakai W per F, 900 per F-nya 150, maka KM-nya adalah 6. Oke. Nah, kita coba soal yang berikutnya. Nah, ini sudah gampang. Ini LK-nya. Ini LB harusnya. LB karena lebih sedikit. Ini adalah LB-nya. LB. Berapa sih LB-nya? Itu ya. Ini sebesar 80 gram. Nah, berarti ini 0,18 kilogram. Ini 0,06 kilogram. Kita ubah dulu menjadi Newton. Berarti dikali gravitasi 1,8 Newton. Sedangkan ini adalah 0,6 Newton. Gitu ya. Dikali gravitasi. Gravitasi kalau kasih tahu kita selalu anggap 10. Langsung aja berarti ini tinggal LK per LB sama dengan W per F. LK-nya 60, LB-nya yang dicari sama dengan W-nya 1,8 dibagi 0,6. Ini kalau dicoret bisa dapat 3. Maka 60 sama dengan 3 LB. Nah, kakak dapat nih LB-nya adalah 20 cm. Nah, 20 cm. Maka kalau kita mencari yang namanya KM, gampang nih. KM sama dengan pakai apa ya? Pakai LK per LB deh. LK per LB sama dengan 60 bagi 20. Nah, KM-nya sebesar 3 kali. Nah, kira-kira seperti itu soal sederhananya. Bisa dalam bentuk gambar atau kalian dikasih tahu dalam bentuk kalimat. Nah, kalau dalam bentuk kalimat, maka kita mesti gambar dulu sedikit. Kita gambar dulu sedikit. Gambar nggak harus rapi-rapi banget gitu ya gambarnya, yang penting ada gambar sedikit. Nah, biasanya atau lebih panjang atau lebih pendek. Biasanya kalau yang lebih ini panjang tuas yang dikasih tahu totalnya 1,2 meter, beratnya 27 kg batu. Nah, berarti ini yang diangkat taruh di pendek ini sebesar 27 kg, atau kalau dikalikan dengan gravitasi maka kita dapat W-nya sebesar 270 Newton gitu ya. Oke, dari tadi kakak mungkin kalau ada yang kurang mengerti kenapa dikalikan 10, karena kakak mau mencari namanya W. Ya, W itu adalah M dikalikan dengan G. Oke. Nah, kalau di sini terus apa ya, jarak batu ke penumpu 40 cm. Dari sini ke sini 40 cm. Kalau totalnya 120, nah artinya dari sini ke sini sebesar 80 cm ya. 1,2 meter itu kan 120 cm. Berapa gaya kuasa yang dibutuhkan? Berarti berapa nih F-nya? Itu berapa nih F-nya? Udah, berarti tinggal LK per LB sama dengan W per F. LK-nya itu yang dekat dengan F, berarti ini 80 ya. Dibagi LB-nya berarti yang dekat dengan benda 40 sama dengan W-nya itu 270 dibagi dengan F. 2F, nah ini adalah hasilnya 2 ya, 2 dikali F, 2F sama dengan 270. Saya dapat nih F-nya ada 135 gitu. Ya, tinggal hitung KM-nya nih. KM sama dengan LK dibagi LB. Maka ini adalah 80 dibagi 40, hasilnya adalah 2.
Ya, gampang. Jadi bedanya apa? Bedanya yang ini udah ada gambarnya. Kalau ini berbentuk kalimat, ya udah tinggal dibikin gambar sedikit. Nah, nanti soal yang agak sulit biasanya berkaitan kita duduk di mana nih, gitu ya. Nah, sekarang si Ijup dan si Ida, ini si Ida. Nah, si Ida. Ijup masanya 40 kg, Ida masanya 50 kg. Ingin bermain jungkat-jungkit. Jika Ijup duduk di salah satu lengan yang panjangnya 1,6 meter, di mana nih si Ida harus duduk gitu ya. Jadi kakak punya jungkat-jungkit. Nah, ada dua anak nih lagi main nih. Jungkat-jungkit sih biasanya sama gitu ya panjangnya. Oke, si Ijup, nah si Ijup di sini. Nah, ini jarak dia ke sini itu sebesar 1,6 meter. Ya. Kemudian ada si Ida. Nah, si Ida kotak. Ida. Kita nggak tahu nih jaraknya berapa. Ya. Ya kemudian yang kita ketahui lagi ada berat badan mereka. Ya, si Ijup ini berat badannya adalah 40 kg. Sehingga kita bisa dapat nih W-nya sebesar 400 Newton dikali 10 ya. Si Ida itu beratnya 50 kg, sehingga kita punya juga W-nya itu sebesar 500 Newton. Ternyata di mana nih? Ini ditanya nih berapa jauh sih si Ida duduk gitu ya. Kita pengen tahu gitu ya. Nih kakak gambarnya sama-sama di ujung, padahal harusnya mungkin salah satu lebih maju. Oke, di mana sih dia duduk? Itu sebenarnya bertanya tentang LK atau LB. Nah, mana yang LK, mana yang LB ya kak? Ini kan dua-duanya W. Terserah, salah satu boleh dianggap sebagai K, salah satu boleh dianggap sebagai B. Misalnya kakak menganggap si Ijup ini sebagai kuasa, gitu ya, kuasa yang di sebelah sini itu sebagai beban. Boleh nih. Berarti kita punya LK sebesar 1,6 meter dan karena kuasa kita punya F sebesar 400 Newton. Karena beban kita punya LB yang ditanya. Kemudian kita punya juga W-nya sebesar 500 Newton. Sudah, tinggal masuk ke rumus ini. Berarti tinggal LK dibagi LB sama dengan W dibagi F. LK-nya itu 1,6, 160 kakak mainnya. Supaya nggak pakai koma, ribet kalau hitung koma, dikali LB sama dengan W-nya 500 dibagi 400 ya. Coret. Maka ini maka 160 sama dengan 5/4 LB. Maka LB-nya adalah 160 dikali 4/5. Nah ini kalau dihitung, ini kalau dihitung jadi 32 ya. 32 dikalikan 4 berarti 128 cm. Ternyata Ida nggak boleh duduk di ujung nih. Ida harus duduknya di kira-kira di sini misalnya. Dengan jarak dari sini ke sini itu adalah 1,28 meter. Supaya jungkat-jungkitnya harus seimbang. Kalau nggak nanti Idanya terlalu di bawah terus, kasihan si Ida. Nah ini 3 orang anak dengan berat 20 kg, 30 kg. Ini anggapnya si A, si B, si C. Ingin bermain jungkat-jungkit bersama. Nggak mungkin dong semuanya di ujung, harus ada di tengah dikit. Gitu ya. 2 orang di ujung lengan yang lain, 1 orang di salah satu lengan. Gitu ya. Panjang total jungkat-jungkitnya ada 3 meter. Di mana kedua anak harus duduk. Jadi sekarang kita nggak tahu nih duduknya di mana. Gitu ya. Kakak gambarkan jungkat-jungkitnya dulu. Nih kakak gambarkan yang A dulu. Kakak punya jungkat-jungkit. Ini totalnya adalah sebesar 3 meter. Ya. Kemudian salah satu anaknya si 50 kg duduk sendiri nih. Si 50 kg. Si C berarti ya. Duduk sendiri. Kita nggak tahu nih jaraknya berapa. Nah, kita nggak tahu jaraknya berapa. Kemudian berarti si 20 dan si 30 duduknya juga berdua nih, misalkan di sini dan di sini gitu ya. Nah, kita nggak tahu mereka duduk di mana gitu ya. Yang kita tahu hanya W-nya. Kalau si C sendiri berarti dia punya W sebesar 500 Newton. Ya. Kalau A dan B berdua, ini kakak tumpuk ya supaya gampang. Sebenarnya total beratnya mereka juga sama sebesar 50 kg atau berapa nih? 50 kg berarti W-nya sama juga nih 500 Newton.
Nah, sama seperti soal yang tadi, maka kita boleh membagi dia menjadi dua area. Misalkan kakak bagi di sini sebagai area kuasa, nah di sini sebagai area beban. Nah, cuma karena kita nggak tahu mereka di mana, kita akan mendapatkan dalam bentuk perbandingan. Kita masukin aja nih LK dibagi LB sama dengan W dibagi F. LK-nya itu berarti kuasanya, kita belum tahu. LK dibagi LB sama dengan W dibagi F, berarti 500 dibagi 500. Nah, ternyata LK dibagi LB-nya itu adalah berapa nih? 1:1. Nah, mereka duduk di mana nih, Kak? Duduknya bisa di mana aja. Wah, kok bisa di mana aja, Kak? Iya, tapi yang penting 1:1. Artinya kalau si C mau duduk di sini, di 1 meter, boleh nih. Terus si AB mau duduk di sini, harus sama di 1 meter supaya sama-sama bisa enak mainnya. Kalau dia mau duduknya di paling ujung, nah ini mesti hati-hati nih. Paling ujung itu bukan 3 meter ya. Panjang totalnya adalah 3 meter. Si C mau paling ujung, nah maka si A dan B juga harus paling ujung nih. A dan B harus paling ujung gitu ya. Berarti dia 1,5 meter. Nah ini 1,5 meter. Oke ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang A ternyata hasilnya sama ya, 1:1. Gimana dengan yang B? Oke, kita coba aja yang B. Nah, ini kakak perbesar dikit, cungkit-cungkitnya. Yang B yang 20 kg duduk sendiri nih, yang 20 kg. Oke, berarti dia punya W sebesar 200 Newton ya. Ini yang B. Si A duduk sendirian, gitu ya, si A duduk sendirian. Kemudian si BC, kakak jadiin satu lagi, dia lebih besar. BC itu punya total berat 80 kg atau ini sebesar 800 Newton. Nah, punya W-nya 800 Newton. Kembali kita bisa bagi dia menjadi dua area. Nah, ini menjadi dua area. Sekarang kakak di sini beban deh. Ini beban dan ini bagian kuasa. Oke, maka LK dibagi LB sama dengan W dibagi F. Nah, LK dibagi LB sama dengan W bagi F, berarti 800 per 200. Ini kalau kita coret jadi 4/1. Jadi LK dibanding LB-nya harus 4:1. Oke, nah sekarang mereka duduk di mana nih, Kak? 4 meter, 1 meter? Bukan. Sekarang kita lihat begini. Mereka punya area duduk 1,5 meter ya, seperti tadi kakak bilang. Karena panjang cungkit-cungkit total 3 meter, maka dari sini ke sini hanya 1,5 meter. Nah, kalau si kuasa, berarti si C-nya duduk di ujung, gitu ya. Maka LB-nya bisa kita hitung nih. Dia harus duduk di mana nih? Misalkan dia duduk di ujung ya. Maka LB-nya, LK per LB, kan sebenarnya 4:1. LK-nya 1,5 gitu ya. Dibagi LB sama dengan 4:1. Dapat LB-nya adalah 1,5 dibagi 4. Itu sebesar 0,375 meter. Berarti mereka mesti deket banget nih. Mesti di sini nih. Di 0,375 meter gitu ya. Kalau si B-nya duduk di 1 meter gimana, Kak? Bisa gitu ya. B-nya duduk 1 meter boleh. Gitu ya. B-nya misalnya duduk di 1 meter. Si A-nya duduk 1 meter nih. Nih di 1 meter gitu ya. Nah, ini tinggal diganti nih. Jadi nih kalau ke sini lagi jadi LK dibagi LB sama dengan 4/1. 1 meter dibagi LB sama dengan 4/1. Nanti dapat nih LB-nya 25 cm. Wah, depan banget, tambah maju lagi dia. Gitu ya, tambah maju lagi di sini misalkan. Di sini ke sini cuma 25 cm. Nah, jadi untuk soal yang seperti ini memang jawabannya bisa berbagai macam. Kita anggap aja salah satu duduk di ujung gitu ya. Bisa bentuknya seperti ini, agak rumit atau sebenarnya sederhana seperti ini. Jadi sebuah pengungkit dengan panjang 6 meter ingin dibuat agar memiliki keuntungan mekanis 4. Di manakah batu harus diletakkan sebagai penumpu. Berarti kita punya KM-nya sekarang.
Nah, sama dengan 4. Kita berkaitan dengan batu diletakkan sebagai penumpu. Jadi kakak punya batunya harus taruh di mana nih? Nah, ini harus taruh di mana? Taruh di mana gitu, banyak LK dan LB. Karena berkaitan dengan itu, kita pakai sama dengan LK dibagi LB. Gitu ya. Ini 4:1 gitu. Berarti LK dibanding LB sama dengan 4:1. Totalnya adalah 6 meter gitu ya. Berarti LK ditambah LB itu adalah 6 meter. Ya. Berarti ini 6 meter itu kan berarti total dari dia ya. Berarti kalau kita mau cari LK-nya aja. Nah, kita mau cari LK-nya aja. LK sama dengan 4/5 dikali 6 meter. 5 dapat dari mana kak? 4 tambah 1. 6 meternya ini. Kok ditambahin kak? Kan ini 6 meter LK kali LB gitu ya. Nanti ini kalau dicoret 1,2 meter kita dapat 4,8 meter. Sehingga LB-nya nah, bisa dihitung nih LB-nya. Boleh dikurangin, boleh kamu itu sendiri, pasti dapatnya 1,2 meter. Ini KM-nya pasti sebesar 4. Contoh lain misalnya sebuah pengukit digunakan untuk mengukit batu 50 kg hanya dengan gaya 50 Newton. Wah, panjang pengukitnya 3,3 meter, di manakah batu harus diletakkan sebagai penumpu. Nah, berarti kita belum tahu KM-nya. Kalau di sini kita tahu KM-nya, di sini kita belum tahu KM-nya. Kita cari dulu KM-nya. KM-nya berarti pakai W per F mau nggak mau, karena kita nggak punya LK, nggak punya LB-nya. W-nya itu 50 dikali 500, dikali 10, ingat dikali gravitasi. Maka 500/50 kita dapat sebesar 10 km ya. Wah, km besar nih 10. Di manakah sebuah batu diletakkan jika panjang pengukitnya adalah 3,3? Berarti sama nih. Kita hitung LK dibagi LB sama dengan KM. KM adalah 10 per 1. Maka LK dibagi LB sama dengan 10 dibanding 1 ya. Ingat LK ditambah LB-nya itu adalah 3,3 meter. Sekarang di mana nih harus kita letakkan batunya gitu ya. Nih batu yang ini harus diletakkan di mana nih? Berarti kalau kita mau cari LK, berarti ini adalah kita letak ininya 10 per total keduanya 11 dikali 3,3 meter. Sebesar 3 meter. Ya, berarti LB-nya nanti dapat sebesar 0,3 meter. Nah, berarti kalau menjawab soal seperti ini, batu itu harus diletakkan 0,3 meter dari beban atau 3 meter dari kuasa, gitu ya. Yang di sini berarti batu itu harus diletakkan 1,2 meter dari beban. Nah, kira-kira seperti itu kita belajar tentang tuas, kita sudah belajar tentang teorinya, gitu ya, teori-teorinya, tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, biasanya soalnya sih hitung-hitungannya sederhana. Biasanya soal-soal seperti yang ini, yang duduk di mana itu soal untuk teman-teman yang sekolah di sekolah unggulan. Yang ini juga, kalau ini sih masih sederhana lah, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel Guru Les. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan pada teman-teman yang lain supaya kalian bisa belajar bersama dan mendapatkan nilai yang baik. Jangan lupa like videonya dan juga subscribe channel Guru Les. Terima kasih.